Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, eh, yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah manajemen bimbingan konseling, dan saya banggakan kepada teman-teman sekalian yang sedang nonton video ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu presentasi dari kelompok 10 yang berjudul manajemen pemberian bantuan atau layanan bimbingan konseling menggunakan cyber konseling di era globalisasi. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 10 ini yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Karisma Biasa, Muhammad Rijal Setiadi, dan Mutia Jahra. Next slide. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di presentasi ini, yang pertama yaitu ada layanan cyber counseling, urgensi layanan cyber counseling di sekolah, terus cyber counseling di sekolah, tahap-tahap cyber counseling, kelemahan cyber counseling, dan model-model cyber counseling. Lanjut saja kepada penyampaian materi pertama, yaitu yang kami bahas tentang layanan cyber counseling. Kepada Rijal Setiadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama ya, yaitu layanan cyber counseling. Nah, pada tahun 1960 dan 1970 merupakan awal dari munculnya layanan cyber counseling yang dilakukan berbasis teks melalui perangkat lunak, program Eliza dan Perifadilah Susilo dan Rahmawati. Nah, Corey menyebutkan bahwa layanan cyber counseling merupakan proses konseling yang dilakukan oleh seorang konselor profesional kepada konseling. Nah, cyber counseling merupakan suatu konseling yang dilakukan ketika konseling dan konselor berkomunikasi secara jarak jauh menggunakan internet. Semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat, menuntut para konselor untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu, para konselor diharap mampu dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling secara online. Nah, kemudian, bentar ya. Nah, kemudian layanan cyber counseling juga dilakukan dengan menggunakan bantuan koneksi internet berupa website, chat, email, dan video conference, sehingga konselor dan konseling tidak perlu bertemu secara langsung. Nah, bagi konselor di sekolah atau konseling ini dinilai efektif karena jika tidak memiliki jadwal pertemuan tetap muka di sekolah, konselor masih dapat memberikan konseling online. Nah, itu tuh kata Sutijono dan Farid tahun 2018. Nah, konseling menggunakan media sosial seperti WhatsApp atau aplikasi lainnya yang dapat menunjang proses konseling. Tidaklah sulit, karena hampir semua konselor sudah memiliki smartphone atau menggunakan ICT lainnya. Next slide. Next slide. Next slide, Didi. Ya, sudah. Nah, adapun urgensi layanan cyber counseling di sekolah. Para siswa di sekolah merupakan para generasi saat ini yang sangat erat dengan teknologi. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengikuti perkembangan teknologi di bidang pendidikan adalah membuat layanan konseling yang efektif dan efisien. Dengan adanya layanan konseling online, para siswa akan lebih mudah dalam melakukan konseling dengan guru BK. Nah, hal tersebut tentu dapat meningkatkan keterampilan guru BK dalam menggunakan teknologi dan komunikasi serta berdampak dengan eksistensi layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Seperti itu. Oke, terima kasih.
kepada teman-teman yang sudah menyimak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizal yang sudah menyampaikan materinya. Lanjut kepada penyampaian materi yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Next slide, yaitu mengenai cyber counseling di sekolah. Mengikuti perkembangan teknologi yang ada, layanan bimbingan dan konseling juga mengalami perkembangan. Siswa yang ingin melakukan konseling tetapi tidak bisa bertemu secara langsung dengan guru BK dapat menggunakan layanan cyber counseling untuk melakukan konseling. Din Surek mengatakan bahwa layanan cyber counseling ini sangat penting diterapkan di sekolah. Dalam penelitiannya, mereka menyebutkan bahwa seorang akademisi menganggap bahwa tidak semua siswa memiliki keberanian untuk datang secara langsung ke layanan konseling yang ada di sekolah. Nah, layanan cyber counseling yang dapat diakses selama 24 jam akan memudahkan siswa melakukan konseling tanpa terbatas waktu. Nah, saat ini layanan cyber counseling sudah banyak diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia, seperti di SMA di Gresik yang sudah menerapkan layanan cyber counseling menggunakan media dan website. Nah, selain menggunakan website, layanan cyber counseling dapat dilakukan juga menggunakan WhatsApp. Budianto dan Hidayah menyebutkan bahwa layanan konseling dapat diberikan melalui WhatsApp karena dapat diakses melalui handphone oleh para siswa. Nah, tidak hanya website dan WhatsApp saja yang dapat digunakan sebagai media dalam layanan cyber counseling, ada juga beberapa media yang dapat digunakan seperti video, konferensi, email, chat, dan juga Facebook. Mungkin itu, lanjut ke next slide. Next slide. Nah, adapun tahap-tahap cyber counseling. Ada 3 tahap mengenai tahap-tahap cyber counseling. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini mencakup mengenai persiapan hardware atau perangkat keras dan software yaitu perangkat lunak yang digunakan dalam proses konseling antara konselor dan konseli. Yang kedua yaitu tahap proses layanan bimbingan dan konseling. Nah, tahap ini yaitu pemberian konseling kepada konseli seperti halnya saat bertatap muka. Nah, pelaksanaan cyber konseling ini menggunakan teknik umum dan teknik khusus. Nah, dalam pelaksanaan cyber konseling ini menekankan pada terselesainya masalah konseling. Dan yang terakhir yaitu tahap akhir, yaitu mengakhiri proses konseling dengan memberikan evaluasi pada keberhasilan konseling dan follow up. Dan ada juga 4 kemungkinan yang terjadi pada proses evaluasi, yaitu ada 4 poin. Di antaranya proses konseling sukses ditandai dengan kondisi konseling yang memenuhi efektif daily living. Dan ada juga yaitu konseling dilanjutkan dengan face to face. Terus layanan konseling dilanjutkan pada sesi berikutnya dan konseling dirujuk kepada konselor lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai model-model cyber counseling yang akan disampaikan oleh Mutia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya akan membahas 2 pembahasan. Yang pertama ada model-model, yang kedua ada kelemahan. Nah, adapun model-model dari cyber counseling ini ada 4. Yang pertama ada cyber melalui email. Nah, cyber melalui email ini merupakan salah satu cara yang inovatif dalam membantu memecahkan masalah konseling, yaitu dengan menggunakan email. Ya, yang seperti kita ketahui, email ini adalah alat komunikasi berbasis teks yang dapat dilakukan melalui smartphone atau komputer. Ada cyber melalui chat asinkronus. Nah,
Cyber ini juga merupakan sistem yang sama seperti email dan text chat yang tidak terkait dengan waktu, sehingga konseling dapat mengirimkan pesan kapanpun. Yang ketiga, ada cyber counseling melalui teks menggunakan Relief atau aplikasi Android. Relief ini merupakan aplikasi yang ada di smartphone yang menyediakan proses konseling. Aplikasi ini dirancang untuk menghubungkan konseling yang ingin memecahkan masalahnya melalui konseling secara online. Nah, yang terakhir ada cyber counseling melalui Facebook. Salah satu cara ini juga dapat mengembangkan layanan bimbingan konseling dengan memberikan layanan konseling melalui Facebook. Nah, mungkin hanya itu model-model untuk selanjutnya. Ada kelemahan. Meskipun cyber counseling ini memiliki banyak kelebihan, namun pada layanan ini juga ditemukan kelemahan atau keterbatasannya. Antara lain, yang pertama ada keberhasilan suatu konseling ini ditentukan oleh ketersediaannya jaringan internet. Yang kedua, konselor akan banyak mengalami kesulitan dalam membangun terapeutik dalam konseling. Yang ketiga, di Indonesia ini belum ada hukum yang jelas mengenai layanan konseling online. Yang keempat, masih banyak konselor yang kurang memiliki keterampilan dalam menggunakan layanan internet. Dan yang terakhir, sedikitnya penelitian mengenai manfaat konseling online. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Mutia sudah menyampaikan materinya. Mungkin untuk sekarang apa Mutia? Sudah aja. Langsung ditutup. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan presentasi dari kelompok 10. Namun sebelumnya mari kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dan juga rekan-rekan dari kelompok 10 mohon maaf atas bila ada kekurangan dan juga kelebihan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.